Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang mungkin sering kali kita dengarkan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa ada orang Islam yang taat beragama, rajin sholatnya, puasanya pun rutin, tetapi kehidupan ekonominya lemah, gajinya sedikit, uangnya pun tipis. Sementara ada sisi yang lain, ada orang non-muslim, ada orang Islam yang tidak taat beragama, tetapi kehidupan ekonominya mapan, gajinya besar, uangnya banyak. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana kedudukan dunia dalam ajaran agama Islam. Yang pertama, di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til imana illa may yuhibbu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan kepada siapa saja yang Allah tidak cintai. Sementara ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keimanan, maka Allah hanya akan memberikannya kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Di sini Rasulullah membandingkan antara keimanan pada satu sisi dengan dunia pada sisi yang lain. Jelas terlihat bagaimana iman lebih mulia kedudukannya daripada dunia dan isinya ini. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini harganya sama dengan harga satu ekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan air minum dari dunia ini kepada orang-orang yang kafir. Sekarang berapa harganya satu ekor nyamuk? Nggak ada nilainya. Maka dengan demikian kedudukan dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sangat kecil nilainya. Sementara yang kecil itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Oleh karena dunia ini tidak punya nilai, tidak punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan dunia ini, berikan harta, berikan kedudukan, berikan gaji yang besar kepada siapa saja yang Allah cintai dan kepada siapa saja yang Allah tidak cintai. Sedangkan yang ketiga, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan semata. Sedangkan kehidupan di akhirat lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenar-benarnya. Ibaratnya kalau dulu ketika kita masih anak-anak, kita diberikan mainan, mobil-mobilan, uang-uangan oleh orang tua kita, kita sangat senang. Tetapi ketika kita sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik dan benar, sudah tahu mana yang main-mainan, mana yang benar, maka kita sudah tidak tertarik dengan mainan-mainan itu. Kita sudah tidak tertarik dengan mobil-mobilan. Maka aneh kiranya ketika ada orang yang sudah dewasa, ketika ditawari kepada dirinya, lebih pilih mana? Mobil-mobilan atau mobil beneran? Dia malah memilih mobil-mobilan daripada mobil beneran. Ketika ditawarkan kepadanya uang-uangan atau uang beneran, dia lebih memilih uang-uangan daripada uang beneran. Nah, dunia ini adalah mainan, mobil-mobilan, uang-uangan. Sementara yang mobil beneran, uang-uang yang beneran, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Maka Imam Malik bin Dinar ketika mengomentari orang-orang yang sudah cinta dunia, sudah keterlaluan, maka Imam Malik bin Dinar mengatakan, anjing-anjing itu jika kau berikan kepadanya emas dan perak,
mereka anjing-anjing itu nggak akan mau mengambilnya. Tetapi ketika engkau lempar kepada anjing-anjing itu tulang belulang, justru mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Itulah sebuah tamsil atau permisalan ketika seseorang telah dikuasai oleh kecintaan terhadap dunia. Tidak lagi bisa membedakan mana yang berharga dan mana yang tidak berharga. Emas yang sudah bernilai tinggi itu tidak diambil. Sementara tulang belulang dunia ini mereka berebut untuk mendapatkannya. Ketika azan subuh, as-salatu khairum minan naum, ditawarkan kepadanya surga, dia tidak mau, tetapi dia lebih memilih kepada tidurnya itu. Nah, mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kecintaan kepada kehidupan di akhirat melebihi kecintaan kita kepada dunia ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.